Pernahkah Anda merasa akhir-akhir ini uang seperti hilang begitu saja? Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, biaya pendidikan makin mahal, dan mimpi punya rumah rasanya makin jauh? Anda tidak sendiri. Kita sedang berada di tengah-tengah gelombang tsunami krisis biaya hidup global yang dampaknya kini terasa sangat nyata di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa semua ini terjadi? Apakah ini hanya sementara, ataukah kita harus bersiap untuk realita baru yang lebih menantang? Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa bertahan, melindungi dompet kita, dan bahkan menemukan peluang di tengah kondisi ini. Mari kita tegaskan, ini bukan lagi sekedar inflasi biasa atau gaya hidup boros. Data menunjukkan tingkat inflasi kita memang terkendali, tapi harga-harga komoditas inti dunia telah melonjak, ditambah disrupsi pasokan global yang belum sepenuhnya pulih. Imbasnya, daya beli masyarakat tergerus, gaji yang naik rasanya tidak secepat kenaikan harga kebutuhan dasar. Ini bukan cuma masalah ekonomi makro, ini adalah masalah meja makan Anda, masa depan finansial Anda, dan stabilitas sosial kita. Lalu, apa sebenarnya yang mendorong kenaikan biaya hidup yang gila ini? Pertama, kita harus melihat keluar. Inflasi impor, harga komoditas global seperti minyak, pangan, dan energi telah naik signifikan. Konflik geopolitik, kebijakan energi negara-negara besar, semua itu menaikkan harga bahan baku. Karena kita masih banyak mengimpor, kenaikan harga global ini langsung kita rasakan. Disrupsi rantai pasok berkelanjutan. Meskipun pandemi sudah lewat, rantai pasok global masih rapuh. Gangguan di satu tempat, seperti di Laut Merah atau masalah logistik di Tiongkok, bisa menyebabkan penundaan dan kenaikan ongkos pengiriman barang ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ini membuat harga barang-barang jadi lebih mahal, karena biaya transportasinya juga naik. Poin 2, faktor domestik dan kebijakan. Kedua, kita perlu melihat ke dalam negeri, kebijakan moneter dan fiskal. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Namun dampaknya juga terasa pada biaya pinjaman, termasuk KPR atau kredit usaha. Dari sisi fiskal, ada tekanan untuk menarik subsidi energi atau melakukan penyesuaian pajak yang bisa membebani masyarakat. Permintaan domestik yang kuat. Di sisi lain, perekonomian kita cukup resilient dan permintaan domestik tetap kuat. Hal ini jika tidak diimbangi dengan pasokan yang cukup juga bisa mendorong harga naik. Infrastruktur distribusi yang belum merata dan praktik kartel atau penimbunan di tingkat lokal juga menjadi faktor yang tak kalah penting dalam melambungnya harga. Lalu, bagaimana semua faktor ini memukul Anda dan bisnis Anda? Daya beli menurun drastis. Gaji Anda mungkin naik 5-7%, tapi biaya hidup naik 10-15%. Artinya, secara real, kemampuan Anda membeli barang dan jasa semakin berkurang. Ini membuat sebagian besar masyarakat harus memutar otak lebih keras, bahkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tekanan pada UMKM dan bisnis. Pengusaha kecil dan menengah adalah yang paling rentan. Kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional tidak bisa sepenuhnya ditanggung atau dilempar ke konsumen. Ini menekan margin keuntungan, bahkan mengancam kelangsungan bisnis. Kesenjangan sosial memburuk. Mereka yang berpenghasilan rendah atau tidak tetap akan terpukul paling parah. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan memicu masalah-masalah turunan lainnya. Bagaimana kita harus bertahan dan mengambil peluang? Strategi adaptasi dan resiliensi. Jadi, bagaimana kita bisa bertahan dan bahkan menemukan peluang di tengah badai biaya hidup ini? Untuk individu, perketat anggaran dan diversifikasi pendapatan. Kaji ulang setiap pengeluaran, pangkas yang tidak perlu, cari cara menghemat energi. Jangan hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Manfaatkan peluang gig ekonomi, freelance, atau kembangkan skill baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Alokasikan sebagian pendapatan untuk investasi yang bisa melindungi Anda dari inflasi, seperti emas atau aset real. Untuk bisnis, efisiensi dan inovasi model bisnis. Ini saatnya untuk mengoptimalkan operasional, mencari pemasok alternatif yang lebih efisien, dan bernegosiasi ulang kontrak. Pertimbangkan model bisnis berbasis langganan atau yang menawarkan nilai lebih dengan biaya operasional rendah. Teknologi AI dan otomasi justru bisa menjadi solusi untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi di era ini. Untuk pemerintah, kebijakan yang proaktif dan terukur.
Pemerintah harus terus menjaga stabilitas harga, terutama pangan dan energi, memperkuat ketahanan rantai pasok domestik, dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta manufaktur. Penting juga untuk memastikan saluran distribusi efisien dan memberantas praktik-praktik yang merugikan konsumen. Peningkatan literasi finansial dan geopolitik masyarakat. Terakhir, dan ini sangat vital, masyarakat harus melek finansial dan geopolitik. Pahami bahwa peristiwa di belahan dunia lain bisa memengaruhi harga di pasar kita. Jangan mudah panik atau terprovokasi informasi yang tidak akurat. Berpikirlah kritis dan cari solusi yang adaptif. Jadi teman-teman, krisis biaya hidup ini adalah tantangan nyata. Ini bukan sekadar isu di berita. Ini adalah realita yang harus kita hadapi dengan cerdas. Masa depan finansial dan stabilitas kita sangat bergantung pada kemampuan kita beradaptasi, membuat keputusan yang rasional, dan bekerja sama. Mari kita jadikan krisis ini sebagai momentum untuk lebih kuat secara finansial dan lebih bijak dalam bertindak. Ini adalah tantangan, tapi juga kesempatan untuk bertumbuh. Jika video ini membuka wawasan Anda, jangan lupa berikan like, bagikan ke teman-teman Anda, dan tentu saja subscribe channel ini untuk insight-insight bisnis, finansial, dan geopolitik lainnya. Mari kita terus belajar dan bertumbuh bersama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat.